Kadang-kadang phishing itu kejahatan yang si pelaku lakukan tuh dia ngambil hari ini bisa jadi tidak hari ini dilakukan untuk kejahatannya. Mungkin minggu depan atau mungkin beberapa bulan ke depan gitu ya. Misalnya kalau kita ngambil alih sosial media kita, bisa jadi sosial media kita itu untuk menipu juga. Oh ini ada jual mobil murah atau apa, termasuk juga WhatsApp itu juga bisa dilakukan. Gitu. Jadi memang kalau kita belajar tentang keamanan digital, keamanan siber, itu tuh memang nggak bisa satu pihak sih memang. Nggak bisa hanya aplikator, tapi juga masyarakatnya harus juga mereka sadar juga nih. Data-data mereka bisa jadi suatu waktu ada yang ngambil. Ngomong-ngomong nih Pak, kan tadi banyak yang dompet digital, yang masalah tuh adalah rekening ya. Karena kan uang kita, gaji kita dari situ. Nah kalau itu kena retas sudah kita tiba-tiba miskin gitu, jatuhnya hidup kita. Apalagi kalau yang jualan online gitu kan. Sultan tiba-tiba miskin gimana ini? Sultan amin ya Allah. Amin. Amin. Nah itu gimana, adakah cara agar kayak kita tuh secure gitu data-data kita biar kayak phishing tuh kita nggak kena gitu loh Pak? Halo Sobat Kompas.com, selamat datang di program Generasi Cuan. Hari ini Melis Moren pasti ditemenin sama Niken Monika. Nah kali ini kita bareng mau ngobrol nih sama Bapak Heru Sutadi nih. Mau ngomongin apa nih Niken, kira-kira keresahan apa yang lagi dialami anak muda sekarang? Pak, saya tuh ditipu mulu, nggak sama laki gitu kan. Nggak sama orang lain, saya ditipu mulu. Suara hati konsumen. Suara hati seorang wanita ini. Saya mau mengadukan ke Pak Heru tentang penipuan nih Pak. Saya ditipu mulu, saya korban mulu Pak. Korban mulu. Nah ini juga kayaknya sahabat Kompas.com banyak juga nih Pak korbannya. Kali ini Generasi Cuan akan ngobrol dengan Pak Heru Sutadi selaku anggota Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN RI. BPKN RI boleh dijelasin dulu Pak sedikit itu apa? Ya, BPKN itu adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Jadi memang ini merupakan lembaga yang didirikan berdasarkan ada undang-undangnya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Di mana kita memiliki tugas fungsinya memberikan saran dan rekomendasi pada pemerintah terkait bagaimana kita memberikan perlindungan konsumen yang maksimal gitu ya. Termasuk kita juga memiliki fungsi juga misalnya pengaduan, kemudian juga kita coba untuk memediasi agar konsumen yang mungkin dirugikan atau mungkin hak-haknya diambil gitu ya, ini bisa dikembalikan. Cocok tuh Ken. Cocok, berarti ya penipuan tuh bisa diadukan ke BPKN ya Pak ya? Ya salah satunya. Oke. Nah kalau ngomong-ngomong soal penipuan nih Mbak Mei, kan akhir-akhir ini tuh banyak penipuan ya Pak ya, yang kayak dari bank, terus habis itu undangan pernikahan. Nah itu kan kata orang itu namanya phishing ya. Phishing tuh ini bukan sih bau phishing? Iya mau phishing. Phishing itu apa? Sama-sama phishing sih. Boleh dijelaskan nggak Pak? Phishing itu apa sih sebenarnya? Ya jadi sekarang ini dengan kemajuan atau kita memasuki era digital ini kan semua serba berubah nih. Jadi kalau dulu kita ditipu itu di jalan kita ditipu, oh nih antingnya disimpannya di dalam sapu tangan. Kemudian tiba-tiba kita bawa sapu tangan sampai rumah sapu tangan jadi daun gitu. Nah sekarang orang lebih canggih gitu. Iya, betul. Jadi dengan digital yang serba kita makin mudah, tapi di sisi lain juga sebenarnya ada juga kerentanan keamanan digital yang juga bisa jadi merugikan kita. Salah satunya kan phishing. Phishing ini menjadi bagian dari apa yang kita sebut kejahatan siber gitu ya, atau cybercrime gitu. Cybercrime ini banyak, salah satunya ya phishing itu. Phishing ini merupakan upaya dari si pelaku kejahatan untuk bagaimana memperdayai kita nih. Memperdayai kita tujuannya apa? Ya dia bisa ya mungkin ngambil akun kita, ngambil data kita. Termasuk sekarang itu kan kalau kita punya ponsel itu kan nggak sekedar ponsel ya. Tapi kan kita naruh duit juga di dalam ponsel gitu loh. Iya, ada e-wallet segala macam. Ya, ini bisa diambil oleh mereka gitu loh. Ya intinya adalah bagaimana si pelaku ini memperdayai kita, mempercayai dia itu siapa, yang akhirnya ya kita ditipu atau dikerjai atau diambil akun kita gitu ya. Nah Pak, tadi kan Niken juga sempat mention kalau ada penipuan atas namanya bank ya, sebut kayak tarif transaksi jadi segini, terus undangan pernikahan yang kita juga nggak tahu siapa, nggak ada nama, dikasih ke kita. Ini kan makin lama makin berkembang nih ya Pak, ada juga yang pajak. Sebenarnya modus-modus phishing lain yang mungkin kita juga belum tahu, itu apa aja sih Pak? Dan kalau misalnya nih kita udah terlanjur jadi korban, walaupun e-wallet saya nggak ada seberapa-berapanya nih harganya, uangnya. Nggak ada isinya. Nggak ada isinya.
Ya, tapi misalnya udah sempet ketarik 1.000 misalnya, kan lumayan buat saya ya. Itu saya harus kayak gimana sih Pak sebagai korban gitu, sebagai konsumen yang kena tipu? Jadi memang kalau phishing ini modelnya atau metode mereka melakukannya itu cukup beragam gitu ya. Tapi yang pertama itu adalah apa sih yang akan mereka lakukan? Yang pertama itu kan akan mengambil data kita nih. Menipu, ngambil data kita, kemudian data itu apa? Ada mungkin data-data email kita, data kontak kita, data mungkin juga ada foto-foto kita. Kemudian yang meningkat lagi bukan hanya data, tapi juga ngambil alih akun kita nih, akun WhatsApp gitu ya. Kemarin ada yang ngirim undangan, nah ini siapa kita juga nggak ngerti gitu ya. Buka aja, Tiba-tiba dari kita siapa. buka gitu ya. Kita nggak mau buka dia paksa untuk buka gitu. Atau mungkin juga kemarin ada bank yang ada satu bank gitu ya memberitahukan bahwa ini akan ada kenaikan biaya transfer gitu ya. Betul. Padahal kita nggak berlangganan di bank Iya, tersebut gitu ya. benar, Sebenarnya itu sudah merupakan satu sinyal nih. Wah ini kan kita nggak berlangganan bank terus ngapain kita buka gitu ya. Nah, itu nanti ujungnya adalah akun kita diambil alih tuh. Akun kan yang paling gampang itu kita udah akun WhatsApp. Ada juga nanti kalau ya rata-rata orang Indonesia di ponselnya itu ada akun e-commerce lah kita, marketplace, kita biasa beli apa dari yang remeh-temeh sampai yang mahal gitu ya. Termasuk juga akun-akun aplikasi transportasi online, ada e-walletnya juga gitu ya. Kemudian juga ya memang yang sasaran utamanya kan adalah akun-akun rekening perbankan kita, kemudian juga e-wallet gitu ya. Itu yang menjadi sasaran. Nah, modusnya memang ketika kita bicara sekarang modusnya A, ini bisa jadi besok B, bisa jadi besok C gitu loh. Nah, kalau dulu itu kan biasanya dikirim pakai email. Jadi email gitu ya. Oh, Anda dapat lotre nih, hubungi nomor ini gitu ya, atau kirim balik emailnya. Ternyata emailnya mungkin kita diarahkan ke advertising atau apa yang mungkin juga malware gitu. Itu yang dilakukan. Tapi sekarang dengan orang ya mungkin buka email juga makin jarang gitu. Sekarang dulu SMS Mama gitu ya. minta pulsa ya? Mama minta pulsa, ada kita nggak punya kontrakan kok perpanjang kontrakan gitu itu terjadi juga. Nah, sekarang ya dengan makin banyaknya orang yang menggunakan WhatsApp gitu ya. Oh, kita disebar melalui WhatsApp gitu. Dengan aplikasi-aplikasi dengan message di mana di dalamnya itu ada link yang harus kita klik gitu ya. Nah, dengan mengklik link itu ya artinya data-data kita ini bisa jadi diambil. Jadi itu modus-modusnya gitu ya. Dan memang sebenarnya ada banyak modus lain, misalnya mereka menggunakan websitenya itu dibikin mirip nih. Misalnya katakanlah Amazon yang tadinya N1 dibikin 2. Dulu ada bank apa gitu ya, yang tadinya klik titik diganti kilik titik. Kadang-kadang kita kan salah ngetik gitu ya. Nanti dia pakai seperti itu. Termasuk masih ada yang email apa ya. Tapi memang arahnya penggunaan WhatsApp ini juga makin besar nanti ke depannya. Terus kalau misalnya udah terlanjur jadi korban, kita harus kayak gimana nih Pak? Kan selain ngadu polisi. Nah, memang kalau menjadi korban ini kan kita lihat apa yang menjadi kita korbankan gitu ya. Jadi katakanlah misalnya diambil alih akunnya, berarti kita harus melakukan restorasi atau pengambilan akun kembali gitu ya. Yang pertama itu semua akun kita coba ambil lagi gitu ya. Karena bisa jadi nanti kadang-kadang phishing itu kejahatan yang si pelaku lakukan tuh dia ngambil hari ini, bisa jadi tidak hari ini dilakukan untuk kejahatannya, mungkin minggu depan atau mungkin beberapa bulan ke depan gitu ya. Misalnya kalau kita mereka ngambil alih sosial media kita, bisa jadi sosial media kita itu untuk menipu juga. Oh, ini ada jual mobil murah atau apa, termasuk juga WhatsApp itu juga bisa dilakukan gitu. Tapi kalau misalnya kita dirugikan katakanlah misalnya e-commerce gitu ya, kita yang tadinya ada e-walletnya di dalamnya kemudian hilang, itu bisa dilakukan pengaduan juga. Sebenarnya yang utama itu kan ke aplikasi-aplikasi yang bersangkutan gitu. Katakanlah misal e-walletnya, e-commerce-nya atau apa gitu ya. Nah, tapi memang kadang-kadang ya masyarakat ini kan kita berharap kan juga diberdayakan ya oleh pemilik aplikasi ya. Tapi kan kadang-kadang pengaduan mereka nggak ditanggapi, nggak diladenin gitu ya. Kemudian juga BPKN sebagai lembaga yang memiliki fungsi dan tugas juga untuk menerima pengaduan konsumen, kita juga menerima pengaduan seperti itu. Di sepanjang di 2022 kemarin, salah satu pengaduan yang
banyak kita dapatkan itu juga dari sektor e-commerce gitu ya. Kalau beberapa tahun lalu kan perumahan gitu ya, dengan semakin maraknya bisnis digital ini juga e-commerce juga menjadi pengaduan yang ya cukup banyak kita terima lah gitu ya. Oh gitu. Itu pengaduannya tentang apa tuh Pak rata-rata? Apakah penipuan juga banyak juga BPKN menerima pengaduan tentang penipuan ini? Ya kita banyak menerima pengaduan yang beragam ya. Jadi terutama misalnya ketika pandemi kan ketika kita membatalkan misalnya ada pernah misalnya tiket membatalkan, kita batalin gitu karena kan pandemi kadang-kadang keterbatasan apa ya, kita nggak bisa, kita kena COVID atau apa, kemudian vaksin kita kurang lengkap sehingga kan harus mendapatkan penggantian nih dari maskapai apa dari hotel gitu ya. Ya kadang-kadang itu pengembaliannya itu tidak dilakukan atau pengembaliannya lama nih. Nah, ini kan menjadi hak konsumen untuk dipulihkan gitu ya. Bahkan saya batal itu bukan kemauan mereka gitu. Jadi itu banyak dilakukan. Kemudian juga banyak penipuan juga masuk ke kita. Dan ya alhamdulillah itu 80-90% dapat kita selesaikan sih pengaduan-pengaduan tersebut. Berarti sebagai konsumen dan juga misalnya korban, selain ngadu ke yang punya aplikasi itu, berarti ngadu juga ke BPKN bisa ya? Ya betul. Jadi memang kita utamakan mereka mengadu ke aplikasinya dulu nih gitu ya, agar mekanismenya inilah diselesaikan ya bisnis to bisnis lah gitu ya. Cuma kalau misalnya itu tidak bisa dilakukan, ya BPKN juga siap untuk menerima pengaduan gitu. Dan kita juga ada banyak media untuk menerima pengaduan ya, bisa melalui website, ada juga aplikasinya, ada lapor BPKN, pengaduan BPKN, ada juga WhatsApp gitu ya. Ngomong-ngomong nih Pak, kan tadi masalah phishing tadi kan kayak udah itu banyak yang dompet digital, yang masalah tuh adalah rekening ya. Karena kan uang kita, gaji kita dari situ. Nah kalau itu kena retas sudah kita tiba-tiba miskin gitu, jatuhnya hidup kita. Apalagi kalau yang jualan online gitu kan. Sultan tiba-tiba miskin gimana ini? Sultan, amin ya Allah. Amin. Amin. Nah itu gimana? Adakah cara agar kayak kita tuh secure gitu data-data kita biar kayak phishing tuh kita nggak kena gitu loh Pak? Ya, jadi memang ada banyak model sih untuk bagaimana kita mengamankan data-data kita, mengamankan ponsel kita gitu ya. Yang pertama mungkin misalnya katakanlah ada sesuatu dikirimi tadi melalui WhatsApp, kirimi link atau apa, ya kita pikir dulu nih, kita lihat dulu nih, jangan sekedar langsung klik gitu ya. Kalau ketika kita mengklik bisa jadi data-data kita keambil, itu yang pertama. Kemudian juga misalnya ada pengiriman OTP gitu ya. Nah biasanya OTP itu hanya yang bisa menggunakan ya kita sendiri gitu ya. Jadi dan itu nggak boleh di-share kepada pihak lain, termasuk juga yang orang mengaku misal, kita dari bank ini nih, tadi kita kirimkan OTP-nya agar akun bapak ini, akun ibu menjadi lebih aman gitu ya. Itu pasti palsu, karena memang OTP itu hanya dikirim ke nomor kita gitu ya. Kemudian juga ya banyak, misalnya juga kita harus menjaga ya PIN kita, data-data kita gitu ya. Kalau bisa memang antara antara email dengan rekening akun kita itu mungkin passwordnya atau PIN-nya juga beda. Kadang-kadang kan itu semua sama aja passwordnya gitu, PIN-nya sama aja gitu ya. Ulang tahun ya? Ulang tahun gitu kan. Jadi orang gampang nebak ya? Atau 1, 2, 3, 4, 5 itu paling gampang gitu. Nah ini yang kita juga harus sadar juga gitu ya. Jadi memang kalau kita belajar tentang keamanan digital, keamanan siber, itu tuh memang nggak bisa satu pihak sih, memang nggak bisa hanya aplikator, tapi juga masyarakatnya harus juga mereka sadar juga nih, data-data mereka bisa jadi suatu waktu ada yang ngambil, kemudian juga ada suatu waktu ada yang akan menipu gitu ya, sehingga kita juga menyiapkan kunci-kunci tadi, tidak mempercaya orang yang begitu saja kirim email atau SMS, jaga PIN-nya, jaga OTP-nya gitu ya, dan juga kalau misalnya melakukan transaksi juga kita lihat juga nih, ini benar valid atau tidak gitu ya. Ada escrow account-nya kan nih, kalau misalnya kan dompet bersama kalau dulu istilahnya gitu ya. Jadi kalau misalnya melalui e-commerce kita belanja, kan duit yang kita kasih itu nggak langsung ke penjualnya gitu ya. Karena ada rekening bersama dulu. Ketika kita kasih langsung penjualnya, ya banyak juga kasus misalnya penjualnya kabur gitu ya, langsung apalagi kalau nilainya besar langsung hilang aja gitu. Dan korbannya kita kadang-kadang berpikir paling juga 100.000, 200.000 gitu, atau mungkin 50.000 gitu ya. Nah ini makanya konsumen juga harus berdaya, dan ketika ada hal-hal seperti itu, ya kita juga perlu juga nih mendapat laporan gitu ya, agar apa? Agar mungkin pengguna internet kita kan 204,7 juta. Jadi kalau misalnya satu orang
50.000, 100.000, 1 juta pengguna aja udah berapa kan gitu. Udah banyak. Apalagi 10 juta pengguna kan. Nah ini kan yang harus kita stop, kita hentikan gitu. Jangan sampai kemudian banyak korban lain jatuh. Gitu. Nah, kalau dari kacamata BPKN sendiri nih, kan udah banyak banget yang mengatasnamakan perusahaan-perusahaan yang kita juga pasti tahu ya, besar juga, entah itu bank atau aplikasi e-commerce dan lain-lain. Tapi kalau dari BPKN sendiri melihat apa sih upaya yang harus dilakukan para perusahaan tersebut supaya juga tidak dirugikan kan secara nama, secara reputasi, dan mereka harus kayak gimana sih buat memberantas phishing-phishing yang seperti ini? Ya memang perusahaan-perusahaan tersebut juga harus mendengar apa yang disampaikan mungkin nasabahnya, misalnya kalau perbankan gitu, atau penggunanya gitu ya, atau mungkin juga apa sih yang lagi ramai di media sosial gitu ya. Kan kadang-kadang banyak kasus terjadi itu, misalnya ada sebuah bank, itu ternyata phishingnya udah banyak nih di email gitu ya. Tapi bank itu merasa enggak masalah, sistem kita aman gitu ya. Nah justru ketika kita dengan sombong mengatakan sistem kita aman, justru dia lagi nggak aman gitu. Jadi memang yang pertama itu tentu si penyedia layanan, apakah perbankan, e-commerce, transportasi online atau e-wallet ya, memang masalah keamanannya itu harus dijaga. Jadi kalau misalnya keamanannya itu kan misalnya harus ada ISO 27001 misalnya keamanan data segala macam gitu ya. Dan memang juga selain itu juga selain menjaga keamanannya, publiknya juga harus tahu juga nih apa yang menjadi mereka agar data-data tersebut misalnya tidak hilang, kemudian juga tidak disalahgunakan gitu ya. Nah itu dia, masih banyak sih Pak sebenarnya, dan juga nih banyak banget netizen yang mau nanya juga ke Berkeluh kesah sih. Iya itu dia, selain dari kita juga ya, tapi nanti di video part 2 di YouTube channel kompas.com. Di bidang kejahatan digital itu kita tidak bisa menghindari dari jejak digital gitu ya. Jadi misalnya si pelaku ini kan bisa ditelusuri nanti dari IP-nya di mana. IP itu kan nanti bisa juga alamat, sebenarnya alamat di daerah mana gitu ya. Walaupun juga memang ini juga menjadi tantangan di kita juga, bahwa ada daerah-daerah yang memang juga secara terus-menerus ini juga kejahatan cyber itu mereka lakukan oleh warganya. Dan memang ada hal yang menarik juga, banyak juga kejahatan cyber ini tidak hanya dilakukan oleh oleh orang Indonesia aja ya, tapi juga melibatkan juga nih beberapa negara nih. Pernah juga ada dari Taiwan, ada dari Cina, dari Rusia gitu. Mostly respons masyarakat seperti itu, melihat oh jadinya trust issue sendiri nih sama aplikasi-aplikasi. Padahal kan sekarang apalagi digital makin pesat ya, gimana nih melihatnya keseimbangannya, jadinya orang pengen go digital tapi mereka punya trust issue sendiri sama go digital.